Di sebuah rawa yang luas, hiduplah seekor katak hijau yang gemar melompat dari satu daun teratai ke daun lainnya. Rawa itu penuh dengan kehidupan. Burung-burung beterbangan di langit. Kupu-kupu menari di atas bunga-bunga teratai, dan serangga kecil melayang di udara. Setiap pagi, katak itu bangun dengan semangat, siap untuk berburu makanan. Sejak kecil, ia selalu makan lebih banyak dari teman-temannya. Jika yang lain puas dengan beberapa ekor nyamuk atau capung, ia akan menangkap 2 kali lebih banyak. Setiap kali menemukan serangga yang melintas di dekatnya, ia langsung menjulurkan lidah panjangnya dengan cepat dan menelannya dalam sekali lahap. Tidak peduli apakah teman-temannya masih lapar atau tidak, ia akan terus melahap makanan tanpa berbagi. Jangan makan terlalu banyak, kata seekor kura-kura yang sudah tua dan bijaksana. Simpanlah untuk nanti, rawa ini tidak selalu penuh makanan. Namun, peringatan itu tidak dihiraukannya. Ia hanya tertawa dan berkata, makanan di sini melimpah. Aku harus makan sepuasnya mumpung masih ada. Hari demi hari, kebiasaannya semakin menjadi-jadi. Ia tidak membiarkan serangga sedikit pun lolos dari penglihatannya. Jika ada temannya yang mencoba menangkap makanan, ia akan melompat lebih cepat dan merebutnya. Teman-temannya mulai menjauh karena sikapnya yang tidak mau berbagi. Meski sendirian, ia tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah perutnya selalu kenyang. Namun, musim hujan pun tiba. Hujan turun tanpa henti, membuat rawa yang biasanya nyaman berubah menjadi berbahaya. Air naik lebih tinggi, menyebabkan banyak tumbuhan tenggelam. Serangga-serangga yang biasanya berterbangan di atas air pergi mencari tempat yang lebih aman. Rawa yang dahulu penuh dengan makanan kini menjadi sepi. Katak itu tidak pernah menyimpan makanan. Ia terbiasa makan banyak tanpa berpikir untuk menyiapkan persediaan. Kini, ketika serangga semakin sulit ditemukan, perutnya mulai keroncongan. Ia melompat ke sana kemari, mencari makanan yang tersisa. Namun, setiap kali ia mendekati seekor nyamuk atau capung yang tersisa, teman-temannya yang dulu sering ia rebut makanannya kini tidak mau berbagi dengannya. Perlahan, ia mulai merasakan kesalahannya. Jika saja ia dulu tidak rakus dan berbagi dengan yang lain, mungkin sekarang mereka akan membantunya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Ia harus bertahan sendiri di tengah kelaparan yang semakin menyiksa. Beberapa hari berlalu, dan hujan mulai reda. Tumbuhan yang tenggelam mulai muncul kembali di permukaan air, dan serangga-serangga pun kembali berdatangan. Teman-temannya yang sabar dan tidak serakah masih memiliki cukup tenaga untuk berburu. Mereka bisa bertahan karena mereka tahu cara mengatur makanan mereka. Dengan tubuh yang lemah karena kelaparan, katak itu akhirnya mendekati teman-temannya dan berkata dengan suara pelan, "Aku menyesal, aku telah bersikap egois dan rakus. Aku tidak pernah berpikir untuk berbagi atau menyimpan makanan untuk nanti." Para penghuni rawa yang lain saling berpandangan. Mereka tahu betapa rakusnya katak itu dulu. Namun, mereka juga tahu bahwa semua orang bisa belajar dari kesalahan. Setelah beberapa saat, kura-kura tua yang bijak tersenyum dan berkata, "Semua makhluk bisa berubah. Yang terpenting adalah kau menyadari kesalahanmu dan tidak mengulanginya." Dengan penuh syukur, katak itu menerima makanan yang dibagikan oleh teman-temannya. Sejak saat itu, ia tidak lagi bersikap serakah. Ia belajar untuk berbagi dan mengatur kebutuhannya dengan bijak. Musim berganti, rawa kembali penuh dengan kehidupan. Dan katak itu pun hidup bahagia bersama teman-temannya. Kini, ia tidak hanya dikenal sebagai katak yang pandai berburu, tetapi juga sebagai sahabat yang baik dan suka berbagi.